A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang kita bertambah kekokohan proses penyempurnaan ketaatan kita, mengokohkan hati kita ya, sehingga selalu punya kekuatan untuk terhubung kepada Allah, yang menjadikan salah satu ciri yang disampaikan Allah akan membuat hati itu menjadi lapang. Kedua, kita berharap pagi ini menjadi pagi yang kita lebih kokoh ya, dalam ilmu ya, sehingga banyak cara yang setiap hari itu kita tambahkan untuk bisa menjadikan amal-amal kita itu menjadi amal yang lebih berkualitas, lebih banyak dan lebih luas ya kemanfaatan yang diberikan. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang keluarga ya. Sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ya, saya ingatkan dulu ya kelanjutan yang kemarin kita sampaikan ya. Kita sedang berbicara tentang interaksi ya, interaksi antar personal dalam keluarga. Kenapa itu menjadi penting ya? Selain kita menyiapkan konsep rumah secara fisik ya, maka interaksi itu menjadi bagian kita memberikan syukur ya, memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah ya, karena amanah-amanah menjadi khalifah di bumi ya. Jadi pada prinsipnya hidup itu adalah bagaimana Allah itu menciptakan, kemudian Allah memberikan kepada kita tugas, memberikan kepada kita perintah. Kalau dalam bahasa Al-Quran dikatakan wa idib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fata'amahum ya. Nabiullah Ibrahim itu digambarkan hidup dengan diiringi perintah-perintah, dan beliau selalu berkonsentrasi untuk menyempurnakan perintah itu ya. Jadi begitu hidup itu begitu ya, dengan berbagai macam. Maka kemarin sudah kita sampaikan bahwa proses interaksi itu untuk mewujudkan bentuk keluarga yang produktif ya, dalam menghidupkan iman, dalam beramal soleh, dan dalam membesarkan atau meningkatkan kesabaran, sehingga Allah pun akan memberikan banyak sekali fadilah-fadilah dalam kehidupan kita. Sekarang kita perluas ya, bahwa interaksi antar personal dalam keluarga ya, itu agar setiap orang ya atau anggota keluarga itu memang mempunyai kekuatan karakter seorang muslim ya. Karena
pada perjalanannya itu ada beberapa pertanyaan yang seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya menurut dia tidak sesuai dengan apa-apa yang harusnya dilakukan orang tua. Ada seorang yang orang tua yang kemudian mendapati anaknya sulit dibawa ke sana dan lain sebagainya. Artinya proses perjalanan kehidupan seseorang ya, yang dimulai dari interaksi antar manusia itu di dalam keluarga itu mempunyai sebuah tujuan yang besar, yaitu bagaimana orang itu bisa saling bantu-membantu untuk menguatkan karakter. Kalimat bantu-membantu itu memang belum tentu semua orang bisa memproses ya keluarganya dalam keadaan sebaik-baiknya. Maka yang akan kita bicarakan itu bagaimana personal dari keluarga itu memahami bahwa setiap orang itu diberi ujian untuk terus bisa menyempurnakan karakternya. Maka dikatakan ada seorang ulama menyampaikan ya, dulu juga sudah saya sampaikan, bentuk yang mudah itu disampaikan begini, idza wujudul muslim shahih fajadatu ma'hu asbabun najah ya. Jadi setiap orang itu disuruh menampakkan ya wujud muslim yang shahih ya. Wujud sosok karakter muslim yang bisa dilihat, ditiru, dirasakan ya sebagai bagian dari rahmatan lil alamin. Ya. Maka sosok itulah yang kemudian oleh Allah akan ditunjuk ya, seorang muslim yang shahih itu akan menjadi sebab kemenangan ya, kemenangan antara pertarungan hawa nafsu ya, kemudian sebab kebahagiaan sehingga menjadi sebab keberkahan. Ya. Maka dulu disampaikan dalam sebuah ayat itu, kalau di antara keluarga itu, entah itu kakeknya, entah itu orang tuanya, entah itu anaknya, entah cucunya, ada yang bisa memenuhi ya syarat karakter yang kuat itu, maka dia menjadi sebab untuk menaikkan seluruh kerabatnya. Jadi yang namanya ujian itu tidak harus menjadikan kita itu kemudian lemah ya. Bagaimana saya itu bisa menjadi anak yang baik sedang orang tua saya saja tidak baik, itu kalimat itu tidak tepat, karena memang setiap orang itu akan diuji ya oleh Allah. Ada yang kemudian diberi hasil ya, ada yang diberi proses ya. Orang Nabi aja begitu ya, Nabi Nuh ya, itu bukan berarti kemudian Nabi Nuh itu milih istri yang jelek, bukan. Istrinya awalnya solehah, kemudian dengan tekanan-tekanan yang ada itu kemudian Allah ujikan kepadanya untuk berpaling. Anaknya juga begitu. Itu artinya bukan berarti kemudian keluarga itu gagal, bukan. Yang jelas setiap keluarga itu disuruh ya, Allah akan menunjuk salah satu, dua, atau kadang-kadang semua untuk menjadi sosok muslim yang shahih, yang akan dijadikan sebagai panutan atau akan dijadikan sebagai inspirasi ya kebaikan, baik untuk keluarga itu maupun lingkungan ya. Jadi kita pahami bersama bahwa setiap orang itu adalah bertanggung jawab ya dengan ketentuan-ketentuan interaksi yang diberikan kepadanya. Nah, kita mulai. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa yang akan ditumbuh kembangkan oleh Allah ya, yang akan ditumbuh kembangkan dalam proses kehidupan itu bukan hartanya ya, bukan fisiknya bagaimana cantik atau tidak ya, bukan terkenalnya ya, bukan punya rumah atau fasilitas, bukan, tetapi yang menjadi tolok ukur ya, penilaian itu adalah berkembangnya sifat dan sikap ya, yang oleh Allah. Dengan itu maka manusia itu akan diberikan banyak kemanfaatan ya. Kemarin sudah kita bahas sikap yang mendasar itu ada sikap takwa, sikap rahmah, sikap ukhuwah, sikap ifah, al-afu ya, dan ifat ya. Nah, ini sekarang kita lihat penerapannya dalam berinteraksi. Jadi sekali lagi saya ingatkan, proses keberhasilan interaksi yang akan memunculkan kebaikan yang banyak, baik kebaikan itu bentuknya berkembangnya karakter atau menjadi andil, menjadi sebab ya keberhasilan yang menjadikan lingkungan itu menjadi baik, itu terletak pada
fokusnya pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dia tidak boleh keluar dari ketentuan itu. Kita ambil contoh sekarang anak. Garis yang berkenaan dengan anak apa yang wajib atau nanti akan ditanyakan Allah kepada kita tentang sikap seorang anak itu dididikkan oleh Allah, ditarbiyahkan oleh Allah sejak anak-anak itu agar muncul tadi garis-garis yang menguntungkan kepadanya sampai kemudian dia meninggal. Yang pertama taat. Tugas seorang anak itu memastikan orang tuanya memastikan kepada anak, dan anak kalau kita sudah besar memastikan kepada diri kita bahwa kita itu punya karakter taat. Karakter taat. Baik dalam bentuk ibadah maupun bentuk tadi kewajiban-kewajiban kita dalam berinteraksi. Nah, taat itulah yang kemudian akan melahirkan mahabbah, cinta. Nah, untuk itulah maka ada tahapan-tahapan seseorang itu mendidik atau kemudian memotivasi dirinya dalam kerangka taat. Karena apa? Cinta itu adalah sumber kekuatan untuk selalu bisa berbuat baik. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang itu cintanya itu memang lebih banyak kecintaannya kepada dunia, dunia itu segala sesuatu yang bisa dinikmati, membuat kita itu nyaman, gembira, asik, itu bentuknya dunia. Maka kemudian akan terlihat bahwa kekuatan untuk berbuat baik itu berkurang, karena memang tidak asik. Coba saja ditanya pada seorang anak. Dia lebih suka mana? Jalan-jalan, gojekan sama temennya, kemudian main game dibanding dengan membantu orang tua. Kenapa? Dia lebih suka, dia tidak begitu suka membantu orang tua. Jawabannya sederhana, karena nggak asik, karena orientasinya masih banyak orientasi dunia, Jadi menimbulkan cinta, taat itu menimbulkan cinta. Itu bagian penting kenapa? Jadi ada orang mengatakan begini, ini seorang anak yang kebetulan yang mungkin sudah besar kalau sama Allah insya Allah seluruh ibadah masih terjaga. Tetapi untuk kepada orang tua saya tidak bisa memberikan kelapangan hati untuk mentaati, karena orang tua pun saya anggap tidak bijaksana, terlalu mekang, terlalu memberikan tekanan-tekanan dan lain sebagainya. Saya pikir itu tidak tepat. Kenapa? Tadi Allah itu sampaikan begini. Orang itu kan nggak ngomong aja orang itu bagaimana tujuan hidupnya, mardotilah. Apa yang kemudian dia itu merasa apakah kamu, ayatnya kan ada, apakah kamu mencintai Allah? Siapakah yang menciptakan kamu? Allah. Siapakah yang akan memberikan karunia dalam kehidupan? Allah Tapi sebenarnya Allah itu kepingin memberitahukan pada kita sebelum terlambat, seperti yang saya sampaikan, mahabbah itu unsur yang terpenting yang harus ditumbuh kembangkan. Sampai Allah itu menjadikan itu ukuran. Kalau seseorang itu tidak punya mahabbah, kecintaannya itu tidak bagus, melakukan segala sesuatu itu hanya karena ada maksudnya, karena menginginkan sesuatu Itu orang itu kadang tidak ngerti. Maka Allah sampaikan untuk memahamkan anak, apakah benar ibadahmu kepada Allah itu bersih, apakah benar ibadahmu kepada Allah itu bagus, apakah benar ibadahmu itu menghasilkan mahabbah yang tinggi pada Allah. Lihatlah apa yang kamu lakukan kepada orang tuamu. Kalau kepada orang tuamu saja kita tuh sulit sekali untuk melakukan kebaikan, kemudian berekspresi baiklah, kemudian membantu, itu tidak bisa. Aslinya ibadahmu itu hanya kamu lakukan karena rutinitas. Barangkali menginginkan sesuatu tidak menghasilkan sebuah mahabbah. Hati-hati, maka Allah tetap menuntut melatih ketaatan kita kepada orang tua kalau itu seorang anak agar Allah memunculkan, memberikan mahabbah itu ke dalam hati kita.
Kenapa? Karena yang namanya orang itu ya, ada anak mengatakan begini, saya tuh sangat kecewa kepada orang tua saya. Ya. Karena apapun yang saya lakukan itu salah. Ya. Apapun yang saya lakukan itu tidak benar, tidak sempurna. Ya. Seolah-olah saya itu tidak pernah dihargai. Ya. Saya itu namanya hidupnya konsentrasi pada hatinya, bukan pada Allah. Kalau pada Allah tuh pastikan saja apa yang kamu lakukan kepada orang tua itu menurut koridor yang diperintahkan Allah. Kita tidak perlu terjatuh, putus asa, kemudian ngambek, kemudian marah hanya karena barangkali menurut bahasa mata orang tua itu menurut kita tidak ideal. Ya. Kakak nonton TV juga itu ya. Ya tidak semua orang zaman dulu itu apa ya yang disebut wanita orang tua yang baik itu yang ngomong, yang punya perhatian, yang selalu menyayang, belum tentu begitulah, iya kan? Nah tadi, jadi sekali lagi kenapa taat itu penting ya? Karena tadi banyak sekali orang-orang itu terpalingkan. Seolah-olah hidup itu dia kecewa karena diberi orang tua. Itu, bagaimana itu bisa terjadi gitu ya? Ya, sering kan saya mendengarkan begitu itu sering. Sangat kecewa pada orang tuanya sehingga saya tidak berkembang dan lain sebagainya. Kalau diruntut itu ya. Kalau diruntut ya. Itu ketika seorang anak kita tuh sekarang sudah dewasa atau seorang anak itu bisa bicara, bisa tersenyum, bisa lari, bisa jalan, itu karena orang tuanya. Apalagi kemudian bisa sekolah, bisa menjadi sarjana, apa dikira itu tidak ada peran orang tuanya. Ya. Kalau toh kemudian orang tuanya itu memang galak, suka marah, seolah-olah menekan semua pekerjaan diberikan, sampai dikatakan kalau kamu itu gendong orang tua, keliling Ka'bah mulai dari rumahmu sampai haji seluruh ya, seluruh prosesi haji yang namanya apa namanya sa'i ya, kemudian melakukan semua hal yang dilakukan itu dengan gendong orang tuanya, itu baru seujung kuku kamu membalas jasa orang tua. Lalu bagaimana anak itu bisa mengatakan bahwa seolah-olah tidak mendapatkan perhatian, hidupnya itu hancur, tidak berkembang, menjadikan dia itu menjadi orang takut, yang pesimis, suka marah, dinisbatkan karena dia menganggap itu kesalahan orang tua. Tidak bisa lah. Yang namanya saja itu ujian, ya ujian itu begitu itu. Maka Allah melihat bagaimana kita itu dalam proses ketaatan kepada orang tua, itu yang dilihat kemudian berikutnya. Hanya ada dua hal aja, tiga kalau kemudian sudah meninggal. Apa yang dilakukan dalam interaksi itu ada tiga. Satu, taat. Yang kedua, berbuat baik. Yang ketiga, menyambung kebaikan dan menyempurnakan setelah meninggal. Cuma tiga aja. Jadi kalau masih hidup hanya dua. Apakah kehidupan kita itu menjadi mudah dan berkah? Itu bukan karena bagaimana bentuk orang tua kita. Tidak semuanya begitu. Apakah hidup kita itu akan mudah dan berkah? Itu dilihat bagaimana seorang anak itu bisa ya, bisa melakukan ketentuan-ketentuan yang diberikan Allah kepadanya. Yaitu satu, taat, yang kedua berbuat baik. Enggak ada konteks berbuat jeleknya, itu enggak ada. Karena itu merugikan sampai diancam oleh Allah. Kalau ada seorang anak ya, taruhlah begini. Ya, berbuat baik itu yang pertama bermuka berseri. Itu bermuka berseri itu dalam setiap saat. Ketika ada seorang anak itu bermuka masam, ya bermuka masam, maka mungkin bapak ibunya ya memaafkan anak itu memang begitu, gampang nesunan. Tapi Allah nggak ridho, Allah akan membalas itu. Ya. Karena apa? Nggak pantas, nggak pantas. Ya. Kalau tidak dilahirkan, ya. Kalau kemudian tidak dipelihara, diajak jalan, ketawa, sekedar tepuk tangan, dia tidak akan bisa hidup seperti sekarang ini. Begitu itu, masih ada anak yang mengatakan, ya salah dewi dilahirkan. Ya. Siapa yang nyuruh begini-begitu itu sudah rusak, pikirannya sudah rusak. Ya. Maka sampai ada seorang peneliti, ya ada seorang peneliti ya dulu sudah saya sampaikan, seorang peneliti di Jerman itu, kasusnya dijuduli kasus si Winnie. Ya. Seorang bayi yang kemudian diopeni di rumah yang seperti Barbie, semua serba bagus, semua lengkap. Ya. Namun dia tidak diberikan ekspresi.
Jadi yang ngopain itu kayak robot, nggak boleh tersenyum, nggak boleh marah, nggak boleh, udah diem aja kayak robot. Akhirnya si Winnie itu ya umur 19 tahun itu tidak bisa menatap orang dengan benar. Dia seperti hewan, jadi dia akan tidak bisa tersenyum. Ya, kalau toh marah itu ya karena intuisi kehewanan. Ketika makan, ketika itu dan lain sebagainya gitu. Itu sebuah penelitian untuk memberikan sebuah data. Apakah manusia itu bahkan akan berkembang dengan bagus ketika tidak ada masalah. Dia hidup sendiri dengan segala macam kebutuhannya disiapkan. Dan ternyata dia tidak bisa berkembang. 19 tahun, Winnie itu kemudian meninggal. Karena apa? Tidak berkembang. Otaknya tidak berkembang. Kemampuannya juga tidak berkembang dan lain sebagainya. Nah itu sebabnya tadi kalau dalam para ahli sebenarnya tidak menjadi bagian yang proses berpikir kita itu memang tidak bagus ketika seseorang itu selalu menyalahkan keadaan. Ya, karena apa? Hidup itu memang begitu. Untuk survive itu ya, itu memang butuh ya berbagai kekuatan. Sehingga bagian yang perlu di garis bawah Allah itu sudah mendidik kita itu sudah given, sudah semua dikasih oleh Allah. Tinggal kita ikut, maka kita akan tumbuh dan berkembang, ya, tumbuh dan berkembang. Tadi makanya sekali lagi 1 taat, 2 berbuat baik. Tidak ada konteks ya kalau memang orang tuamu tuh bagus ya sekali-kali berbalas itu enggak ada. Hanya ada 2, taat dan berbuat baik. Nanti akan dikembangkan lagi, ya. Nah, berbuat baik itu 1 tadi, bermuka berseri. Agar punya garis, ya. Itu penting ternyata. Bukan sekedar kalau ada orang yang di rumah itu nggak bisa senyum, pemarah, gampang tersinggung, tapi di luar gampang senyum. Itu kalau dalam bahasa syariah disebut citra. Citra. Kenapa? Karena karakter itu tidak terbentuk dalam keadaan yang sulit. Ya. Maka itu juga perkembangan. Ada seorang yang bertanya begini, Budia, saya itu kadang bingung katanya gitu. Saya itu kalau di rumah itu orang selalu menganggap saya itu masalah, ya. Yang salah ini, yang salah itu ya anaknya, ya suaminya, ya ibunya, semua nyalahkan. Tapi alhamdulillah ketika di luar, berada di tempat teman-teman, saya itu selalu dirindukan. Mereka sampai mengatakan, aku sangat senang berkenalan dengan kamu, aku sangat senang menjadi temanmu. Karena apa? Ya, bahkan engkau adalah solusi hidupku. Gitu. Maka dia bertanya, jadi menurut Budia yang benar yang mana? Saya itu sebenarnya baik apa tidak? Gitu ya. Nah, kalau bicara tentang karakter, itu yang benar orang rumah. Kenapa? Karena di rumah itu kita hampir 24 jam. Terus-menerus kita berinteraksi. Ya. Maka sifat yang asli itu akan tampak di rumah. Bahkan ketika dalam bahasa ibadah itu dikatakan, kalau kamu kepengen tahu sebagus apa ibadahmu, lihatlah ketika kamu ada di rumah sendiri. Ya. Bukan ketika ada orang. Ya. Maka, dan sekarang itu menjadi bagian yang sulit karena orang itu wis pokoknya neng omah elek ora apa-apa ya, dimarahi ndak apa-apa ya. Entah dimarahi ibunya, entah suasana aja, yang penting aku bisa menikmati hidupku di luar rumah. Itu sendiri merusak karakter. Ya. Sebaliknya orang yang menyelesaikan urusan ya, urusan karakternya, kewajibannya di rumah, maka seluruh yang dilakukan di luar rumah itu adalah keberkahan. Itu bagi wanita. Sebaliknya ukuran laki-laki itu di luar. Kalau di luar itu dia bisa membuat hal-hal yang bagus, bahkan nilainya tinggi, dalam konteks dakwah itu nilainya tinggi, maka dia akan diberikan ketenangan di rumah. Sampai Allah janjikan, antum fi dakwah, Allah fi buyutikum. Kalau kamu itu keluar rumah menegakkan nilai-nilai kebenaran, maka Allah akan urus sisanya yang ada di rumah. Sampai begitu. Jadi memang sebenarnya kalau toh keluarga itu menjadi bagus, menjadi sakanah, mawadah, warohmah, itu bukan kemampuan seseorang, karena Allah memberikan. Maka doanya Robbana hablana, ya Allah pantaskanlah bagiku, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi bukan karena orang itu pintar, bukan karena orang itu canggih, tetapi bagaimana dia punya kekuatan, punya kemampuan, punya fokus bagaimana
taat pada ketentuan. Hidup itu begitu, taat pada ketentuan di mana-mana ya. Orangnya misalnya begini. Saya bicara ketentuan karena orang itu sudah kadang-kadang wis bosen ngomong uang kok kon taat terus ya. Bosen uang taat ya tetap diutang ya kan. Nah, salah satu contoh kenapa ketentuan itu penting ya. Ini ada anak sekolah dari TK, sekarang kan gitu, masih TK sudah diles ke bahasa Inggris, matematika dan lain sebagainya. Kemudian naik kelas 1, masuk kelas 1. Ya tentu saja kelas 1 itu diberi, sudah semua terima buku, matematika disuruh dikerjakan ya di rumah. Halaman 1, 2, 3, maksudnya gurunya ngajari. Anak itu jilid 1 matematika yang di kelas 1 sudah selesai. Maka dia mengerjakan halaman terakhir. Pekerjaannya sih benar, tapi tidak sesuai dengan perintah. Maka guru mengatakan, ya memang bocah iki pinter ya. Neng gaya, sombong. Itu menjadi perhatian seorang guru. Kenapa? Karena pinternya itu tidak akan bisa mematangkan dan memperhalus karakter. Ya, begitu. Jadi hidup sesuai aturan ya. Itu akan menunjukkan perkembangan yang signifikan ya. Dengan karakternya, bahkan kemudian lejitan perkembangannya itu akan semakin tinggi ya, nggak naik turun gitu ya. Jadi tadi saya ulang kembali bahwa anak itu tugasnya taat kemudian berbuat baik. Nomor 3, ini tidak akan terlaksana kalau ini tidak terlaksana. Nah, berbuat baik itu ya, 1 bermuka berseri, 2 berkata lembut. Berbuat baiknya itu ya kebanyakan ada di muka nih, ada di muka. Bermuka berseri, berkata lembut. Jadi tidak supaya kondisinya kayak apapun, tidak boleh ngomong kasar. Lebih baik diam. Ya. Nah kalau tidak kuat ya itu namanya nggak tahan uji ya. Orang itu tidak akan jadi hebat ya. Kalau tidak tahan uji. Lihat saja kalau senang film tuh lihat film. Yang namanya lakon itu karena tahan uji, banyak sekali rintangannya ya. Berkata lembut, ya, tidak membantah, ya, tidak membantah. Kenapa berkata lembut itu menjadi bagian? Ya, karena ada konteks. Hadis mengatakan begini, kalau Allah itu mencintai seseorang, maka Allah akan menjadikan perkataannya menjadi perkataan yang lembut dan mudah masuk kepada hati siapa saja. Perkataan lembut ya, itu menjadi bagian yang penting dalam garis syariat. Nah, itu yang kemudian oleh Allah dilatihkan kepada manusia dalam interaksi. Nah, interaksi anak kepada ibunya, kepada orang tuanya itu masih masuk akal ya kan, karena itu anaknya. Ya, itu saja sekarang sudah tidak masuk akal. Ya. Ya, karena memang anak-anak sekarang kan memang jauh lebih pintar dari orang tuanya. Apakah kemudian hukumnya berubah? Enggak, ya. Karena memang ini akan tetap menjadi bagian. Kita lihat di zaman Rasul ya. Kalau kita pikir begini, lah gimana orang tua saya itu, maaf ya Bu, ibadahnya sangat kurang bagus. Kemudian kita itu bapak ibu marah karena kita itu ibadahnya baik, barangkali berkerudung dan lain sebagainya itu. Ya memang harus sabar karena di zaman dulu itu ada seorang ibu itu yang sukanya manggil anaknya. Dan anaknya itu ya tahu, angger ibune manggil panjang mesti suruh apa gitu. Anaknya ini laki-laki. Abid, ahli ibadah. Maka kemudian suatu saat ibunya manggil-manggil, teriak-teriak. Ya, teriak-teriak nama anaknya. Anaknya itu sholat sunnah. Lagi sholat sunnah. Anaknya dengar, tapi yang nganggo batinnya lah biasa. Ya, ibu ini biasa, mesti nanti nyuruh apa-apa. Sehingga dia dilama-lamain sholatnya. Ya, karena ya tahu memang ibunya begitu, memang tipenya ibunya itu begitu. Senengane kongkonan terus. Wah, apa dan apa. Maka anak itu karena sayang terhadap ibadahnya kepada Allah, maka dia ibu ngerti aku ibadah gitu. Tapi ternyata kemudian ibunya marah. Ya. Maka dia katakan, aku tidak ridho, ya, karena engkau tidak menjawab panggilanku, ya. Maka aku akan serahkan kepada Allah untuk menghukummu, artinya memberi pelajaran kepadamu bahwa orang tua, panggilan orang tua itu penting. Begitu saja kalimat ibunya itu, ya.
saya garis bawahi kembali, ini anak abid ya, ahli ibadah. Maka kemudian Allah ujikan kepada ahli ibadah itu. Ya. Ketika diujikan apa? Dia difitnah, ya, menghamili orang. Bayangkan ahli ibadah, nggak keluar masjid. Lah kok ujian yang didatangkan? Ternyata Allah membela ibunya. Dengan apa? Menguji anaknya. Padahal ibunya itu tadi ya maksudnya bahwa anak-anak, ibu ki wis salate ora oke. Aku dadi anak salat oke gen apik malah dikongkoni reno-reno dan sebagainya. Tetapi Allah membela ibunya. Salat sunnah itu gugur. Ya. Ketika kita dipanggil, kalau istri dipanggil suami, kalau anak dipanggil orang tua. Kalau toh kita lanjutkan sholatnya itu tidak ada nilainya. Sampai begitu. Bukan agar orang tak gitu, melatih sikap taat. Allah itu melatih sikap taat dan melatih fokus seseorang dalam berbuat baik. Ya. Kenapa? Karena kalau dibiarkan banyak orang yang ya tadi rumangsane lebih baik begitu gitu. Karena alasannya itu beribadah kepada Allah. Pada titik-titik tertentu itu tadi berkata lembut. Dia berkata lembut, banyak ibadahnya. Oh, Allah diuji. Kenapa? Karena menyakiti hati ibunya. Ya. Walaupun kemudian diselamatkan oleh Allah, wanita itu kemudian bayangkan ahli ibadah itu harus menahan diri, dicaci maki. Ternyata orang yang ibadah sama bejatnya dan lain sebagainya dalam 9 bulan 10 hari. Kita itu dicaci maki ya, difitnah seminggu saja sudah stres, turun badannya, ndak usah diet ya, turun badannya, ya berat badannya sampai turun banyak. Itu 9 bulan 10 hari. Ya. Allah berikan ujian tekanannya itu. Sampai kemudian bayi itu lahir, baru kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya. Bayi itu ngomong bahwa dia bukan bapakku. Bapakku adalah seorang gembala. Tapi menahan 9 bulan karena melukai hati ibunya, itu sendiri sudah sebuah pelajaran tersendiri. Jadi walaupun, karena memang ujian itu macam-macam. Kadang-kadang kita diuji itu karena ya kita dimintai tolong oleh Allah agar bisa menyempurnakan, ya, menjadi sebab kebaikan bagi keluarga itu. Jadi ya satu hal yang harus kita lakukan adalah berlatih untuk taat agar Allah memberikan kesabaran dan ketawakalan. Itu hal yang jauh lebih penting harus dipikirkan ya. Tidak membantah kecuali dalam konteks disuruh maksiat. Ya. Itu pun dalam riwayat-riwayat para sahabat mereka tetap lembut, tetap diem ya. Katakannya sangat lembut. Ibu walaupun ibu itu punya ya 1000 nyawa, aku tidak bisa meninggalkan Islam. Tapi dia tetap tidak marah-marah dan lain sebagainya, dia tetap dulu sampai kemudian ya ibunya menyakiti diri ya, kemudian pengen bunuh diri, pengen dan sebagainya. Dia tetap kokoh dengan kelembutannya, juga tidak marah-marah ya. Tidak membantah. Karena yang kalimat membantah itu adalah bagian yang akan menjadi peluang bagi setan untuk masuk ya dan mempengaruhi banyak hal ya. Allah, setan akan memunculkan ya cerita-cerita atau kenangan-kenangan yang tidak bagus. Setan itu nggak bisa memberikan memasukkan ke dalam pikiran kita sebuah cerita yang lengkap. Dulu ibunya itu sangat berat, enggak. Di setan itu kalau orang itu lagi sedih maka ikut dimasukkan cerita-cerita, potongan cerita yang menjadikan kita tambah jengkel dan benci. Ketika kita senang pada dunia, dimunculkan kesenangan-kesenangan sampai kita lupa pada kebenaran. Itu setan, kerjaan setan itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya membantu, menolong, merawat. Nah, itu sambil menjawab pertanyaan seorang ibu. Saya lupa bertanya. Beliau bertanya bahwa saya itu tidak pernah sempat membaca Quran di rumah. Kenapa? Karena dia sudah membaca Quran 1 juz di kantor, kemudian pulang, ya, mampir nengok ibunya, kemudian ngurus rumahnya, paginya nanti nengok ibunya, ya, dan lain sebagainya. Jadi merawat itu sendiri adalah bagian. Tapi saya lupa nanya. Apakah itu ibunya si istri ya, anaknya yang perempuan itu ya, atau bapaknya ya? Karena memang kalau itu ibunya si perempuan ya, itu ya memang itu harus izin pada suaminya. Karena dalam konteks berjuang yang namanya istri itu dia harus menganggap ibu mertuanya itu sebagai ibunya sendiri, itu perjuangannya begitu. Maka kalau punya anak perempuan ketika kemudian menikah, kita nggak dapat apa-apa.
hanya dapat surga, ya, terpisah. Namun apa saja yang dilakukan oleh si anak itu menjadi bagian surga bagi kedua orang tuanya, tidak untuk mertuanya, bagi kedua orang tuanya. Nah itu bagian yang perlu diperhatikan. Membantu, menolong, merawat, ya, itu bagian yang harus dilakukan. Tapi kita tidak perlu membandingkan, ya, wes berarti aku merawat berarti karena kemudian tidak sempat wirid, tidak sempat. Kalau menurut pemahaman saya, seperti kemarin sudah saya sampaikan, apa-apa yang kita lakukan dalam kebaikan itu dengan tulus, ya, itu Allah akan memberikan waktu. Ya mungkin banyak hal yang bisa dilakukan, ya. Saya juga begitu, kadang-kadang kalau tidak bisa membaca, ya, berarti ada wirid Quran, ya, hampir 1 juz lebih, ya. Kemudian kita bisa pakai untuk bacaan-bacaan sholat juga bisa sampai 1 juz. Atau kemudian itu digonta-ganti karena memang kita menghadapi ujian yang berbeda-beda. Untuk apa? Ya agar canggih, ya, agar kita itu kokoh, agar kita itu menjadi orang yang selalu siap, ya, selalu siap dalam segala keadaan, ya. Jadi tadi jangan itu dianggap berkurang apa tidak, terus saja lakukan, karena setahu saya Allah itu akan selalu menjaga amal seseorang. Kalau kemudian dalam sebuah amal kita itu nggak bisa, kemudian kita lari tadi misalnya ada ini, itu tidak hilang begitu saja. Allah sampaikan begini hadisnya, kalau kamu sudah terbiasa dalam sebuah amal dan kemudian Allah uji kamu dengan sesuatu dan tidak kamu lakukan pada waktu itu, maka kamu akan mendapatkan pahala yang sama, gitu, ya. Tapi terus, maka berjuangnya kita itu bagaimana kita menjadikan setiap amal itu kebiasaan. Jadi ketika suatu saat kita tidak bisa melakukannya, Allah tetap memberikan pahala yang sama, ya, pahala yang sama. Ya, misalnya contoh begini, nanti ada yang nanya lagi. Kita tuh misalnya habis maghrib sampai isya selalu baca Quran, Suatu ketika ada tamu atau anak sakit atau suami sakit kemudian harus ngurus, kita nggak pakai itu, ya, nggak bisa. Karena sesuatu yang syar'i, maka kita mendapatkan bagian yang tetap sama pahalanya, walaupun saat itu kita tidak melakukannya. Itu keuntungan amal baik yang menjadi kebiasaan, ya. Begitu, jangan kalau ingat, ya, membantu dan merawat. Nah, taat dan berbuat baik itu agar kita itu, ya, bisa menyambungkan kebaikan atau menyempurnakan amal orang tuanya setelah meninggal. Ya, Allah itu sebenarnya selalu memberikan bagian kebahagiaan pada perjalanan seseorang. Termasuk bagian kebahagiaan adalah ketika orang itu diuji dengan berat. Hadisnya mengatakan balasan yang besar ada di balik ujian yang besar. Jadi kalau orang itu tidak punya daya tahan yang kuat untuk menahan ujian, bersabar, bertawakal dan terus-menerus untuk menghadapi ujian itu, dia tidak akan pernah mendapatkan balasan yang besar. Jangan pernah takut dengan luka, jangan pernah takut dengan ujian. Maka Allah sampaikan bahwa balasan yang besar diberikan di balik ujian yang berat. Jadi yang namanya orang hidup itu ya selalu bersiap, siaga, ya. Siaga terhadap segala ujian, karena ujianlah yang selalu memberikan hati yang bombong kepada kita sejauh mana tingkat kemampuan kita, begitu. Jadi salah sebenarnya kalau dikatakan harap tenang ada ujian. Harusnya tulisannya harap senang ada ujian. Karena dengan begitu kita tahu seberapa jauh peningkatan atau penurunan kita, ya. Menyambung. Allah berikan ketika kemudian kita sudah melakukan sesuatu. Kebahagiaan yang diberikan Allah ketika seseorang itu meninggal adalah terhentinya seseorang itu dari kesalahan. Kebahagiaan seseorang ketika diambil oleh Allah itu adalah terhenti dari kesalahan. Tinggal melanjutkan kebaikannya. Maka ada bentuk ilmu, ada bentuk amal jariah, ada bentuk anak. Itu juga jangan kemudian kita putus asa karena tidak punya anak, ya. Itu ada bagiannya kan banyak, maka semua hal harus kita lakukan, ya. Jadi menyambung.
Jadi ketika ada orang meninggal itu sudah selesai, tidak perlu dibahas kejelekannya, selesai. Orang yang membahas kejelekan orang yang sudah meninggal itu ya jelek. Ya. Tugas seorang ketika kemudian sudah meninggal, maka anak cucunya itu bersegera untuk menyempurnakan amal-amal. Begitu sebenarnya. Jadi tadi hidup kalau ada orang mengatakan begini, lah kok enak men, ya kan? Biar zamannya bapak ibu hidup aja saya tidak diperhatikan, tidak disayangi, tidak itu ya, itu namanya ndak cerdas, orang mudeng itu namanya, ya ndak cerdas. Kenapa? Kita itu hidup bukan untuk mereka, kita hidup untuk Allah. Kenapa kita diuji? Karena Allah kepengen memberikan kepadamu bagian yang sangat besar, fid dunya wal akhirat. Ya. Maka ketika orang itu menjadi orang yang baik, maka dia punya tahan uji dia. Tidak masalah, tidak masalah. Ya kalau toh kita itu harus menangis, harus bersedih, ya enggak apa-apa, itu manusiawi. Ya. Tetapi Allah sampai katakan begini, kalau Allah tuh sudah memasukkan petunjuk dari apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca, doa yang kamu lantunkan, ya, maka Allah akan membuat hatimu tuh lapang, bercahaya. Maksudnya bercahaya itu apa? Nah, cara Jawa tuh ulate padang, berseri. Walaupun ujiannya berat, ya, walaupun ujiannya berat. Asyahnya Firaun itu ya, dia disiksa, dibunuh, ya. Ya itu tidak menjadi masalah besar, ya. Karena ya tadi hidup itu ya memang ujiannya banyak, ya. Kalau kita mau kecil dimanja, besar kayak raya, mati masuk surga, itu hanya ada di sinetron, tidak ada dalam kehidupan, ya. Menyambung, ya. Tadi menyempurnakan. Dan ini tidak akan bisa dilakukan oleh seorang anak yang tidak mensifati ini. Wes pegah-pegah, mikir awake dhewe aja, malah alhamdulillah, ya. Orang tuanya sudah meninggal, bebas, ya. Ada juga orang yang nikah itu golek sing mertuanya sudah meninggal, jadi ora sah berbakti, wis ora cetha namanya, ya. Ya, itu bagian yang perlu dipahami. Ini anak. Nah, anak ini ya, nanti kita lihat ada anak di rumah itu, ada ibu atau istri kalau belum punya anak. Ya. Nah itu dikembangkan sifatnya dari ini, dikembangkan sifatnya dari ini. Kalau kita itu istri atau ibu, maka taatnya dalam ibadah itu konteksnya menambah ketaatan, menambah kecintaan. Kenapa? Kalau sama orang tua tuh ya wajar-wajar saja, itu orang tua saya. Yang namanya kepada suami, suami kepada istri ya, itu bagian yang sangat berbeda. Mereka walaupun sudah kenal lama itu berapa dari hal yang berbeda. Maka kenapa harus menambah? Karena semakin hari itu bukan semakin cinta, bukan, enggak, semakin tidak berasa. Ya. Maka ada seorang ibu sudah sepuh ya, bertanya, saya itu sudah lama sekali, bertahun-tahun ya disakiti suami saya ya. Akhirnya saya sampai sudah tidak ada sisa cinta lagi di hati saya. Apakah saya dosa? Saya bilang itu tidak menjadi masalah asal cinta kita itu kepada Allah, bahwa Allah memberikan kepada kita pendamping itu ya. Dengan itu kemudian kita tumbuh berkembang karakter kita. Jadi kita tuh membahas cinta itu adalah mahabbah. Maka sampai kalau Habib Ali Idrus itu mengatakan begini, bagaimana cara kamu mencintai, maka seperti itu juga yang akan kamu dapat. Ya. Kalau kita itu mencintai ya, tadi istri mencintai, anak mencintai suami karena sosok yang anaknya itu lucu, yang cantik, yang ini gitu ya. Tiba-tiba kemudian ada sesuatu yang kemudian menjadi tidak cantik, tiba-tiba kemudian anaknya punya kelainan ya. Udah hilang semua. Tapi ketika kita mencintai anak atau suami atau mertua atau ibu itu karena Allah, maka kita akan mendapatkan bagian mahabbah yang besar dari Allah untuk terhubung dalam segala kesempatan dan memberikan kekuatan yang besar. Bagaimana cara kamu mencintai, maka itu juga yang akan kamu dapat. Ya, itu tadi. Maka ketika seseorang itu memilih karena, kan ada pilih ya, menikah tuh memilih karena cantiknya, memilih karena hartanya, dan memilih karena agamanya. Maka kalau kamu menikah itu memilih karena cantiknya, kelak kamu akan dihinakan. Kalau kamu memilih karena hartanya, kelak kamu akan
fakirkan ya. Kita di duit nih ya ora iso ngopo difakirkan. Dan kalau kamu memilih karena agamanya ya karena Allah, maka kamu akan ditambah ya kelapangan hatimu yang menyebabkan kamu mudah berbahagia dengan segala sesuatu yang diberikan Allah kepada. Ya, menambah ketaatan, menambah kecintaan ya. Ya karena memang begitu. Dalam bahasa kehidupan sehari-hari itu memang tabiat suami itu kan kawam ya, pimpinan, dan kadang-kadang memang kepengen menunjukkan ya, memang menunjukkan ya sekedar disuruh kemudian mengambilkan makan, mengambilkan minum, ini itu yang kadang-kadang dalam bahasa wanita sekarang kalau kita berdasarkan otak gini, iki wong ki maksudnya piye ta ya, rumangsane aku ki dadi bojo didadekke pembantu apa ya, sekolah larang-larang dan lain sebagainya begitu, sehingga bahkan ketika saya bertemu dengan seorang dosen, dia bilang, wah suamiku wis tambah kacau. Maksudku tuh, padahal dia orang sekarang, kenapa tidak bisa mandiri? Yang minta minum lah, yang minta makan dan lain sebagainya. Maka saya jawab aja, makanya bapak-bapak itu senang di warung, iya kan? Lah ya kalau di warung tuh duduk sudah ditawari, mau minum apa? Es, teh panas, kopi susu, ya susu kopi dan lain sebagainya, sehingga ya tadi bagian itu kalau tidak ditambah-tambah seolah-olah wes ya ora. Kalau kita bilang lama-lama ya ndak mutu, itu pemikirannya karena kita melihat macam-macam harga diri seorang wanita dan sebagainya. Sekali lagi menambah ketaatan dan menambah cinta itu dibutuhkan karena di dalam proses keluarga itu ada yang diberi hasil, ada yang diberi proses. Kalau kita itu tidak menambah terus setiap hari menambah, karena apa? Semakin berat bebannya. Kenapa? Karena garis yang ada dalam keluarga itu sekarang sudah ada ibu, sudah ada anak ya, sudah ada suami ya. Maka itu akan semakin berat. Coba kalau kemudian kita tidak menambah-nambah. Ada seorang ibu itu ya, awalnya tidak kerja, suaminya kerja di keuangan. Menginjak tahun, suaminya sakit, stroke, nggak bisa ngapa-ngapa. Ibu itu nggak kerja, ya, maka dia kaget, ya, wah, terus saya bagaimana, kan gitu. Banyak sekali yang mengalami begitu, banyak, selalu mengatakan begini, ya Allah Bu, sekarang saya itu menjadi tiangnya, apa-apa saya bilang, jenengan tuh kalau ngomong hati-hati. Yang namanya hidup, yang namanya berkeluarga itu ada beberapa garis. Kalau toh seolah-olah suami itu tidak bisa apa-apa, maka garis rezeki bisa jadi yang besar ada di dia, cuman lewatnya kita. Jadi manusia itu jangan terlalu sombong. Semua sudah diatur oleh Allah. Maka kalau kita tidak menambah ketaatan dan menambah cinta, suasananya juga tidak akan pernah lapang. Ya, kita semakin hari banyak hal yang semakin sulit. Ya, semakin sulit. Ya karena memang diujinya begitu. Kemudian yang kedua, berbuat baik. Berbuat baik dalam bahasa istri itu yang pertama tampil menyenangkan, tidak sekedar bermuka berseri, tampil menyenangkan. Karena kalimatnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Tampil menyenangkan ya. Dan itu ya memang lah kita itu ujian yang namanya menyenangkan tuh di rumah ya. Kalau mau keluar itu kita wes gimana caranya supaya ya wes didelok orang menyenangkan, itu sendiri sudah hal yang salah. Kalau ada seorang wanita yang tidak bisa, artinya tidak punya ide-ide bagaimana selalu menyenangkan, tampil menyenangkan itu bentuknya bermuka berseri, sudah ada masamnya, sudah tidak boleh, itu sudah melanggar kaidah. Jadi ya memang harus punya kecepatan. Maka dikatakan kita itu kenapa disuruh mengambil derajat amal itu jihad. Jihad itu bersungguh-sungguh, mengeluarkan seluruh potensi ya. Untuk apa? Untuk punya kecepatan kembali. Yang namanya orang susah, yang namanya orang jengkel, yang namanya orang berat itu semua ada. Namanya orang terhenti, namanya orang terpaling itu semua setiap hari diuji begitu. Tapi kecepatan untuk kembali ya itu tergantung pada kekuatan jihad. Makanya nilainya beda. Sama-sama orang susah bisa kemudian berseri karena ingat ya Allah, Gusti Allah ya. Allah kepengen lihat aku dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kalau kemudian begitu, maka Allah kemudian akan mengangkat, selesai. Kalau bukan karena Allah, kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa ya. Sehingga itu butuh proses ya.
Pertanyaan kenapa tampil menyenangkan? Agar Allah memudahkan. Sampai dikatakan dalam kaidah begini. Ahlul khair, ahli kebaikan. Kamu tahu orang itu ahli kebaikan. Itu ada beberapa tandanya. 1, rumahnya bersih. 2, rapi, menginspirasi dan orangnya sumringah. Ya. Itu ahlul khair. Itu rumah yang baik. Maka seringlah ke sana mengambil rahmat dan berkah. Itu begitu. Dan ini harus dilatih. Kemarin sudah saya ingatkan dalam kecerdasan jasadiah, tanpa dilatih jasad itu tidak akan bisa serta-merta. Kekuatan untuk kembali ya, itu harus sangat cepat ya. Makanya kalau nggak sangat cepat ya, kita itu misalnya dalam Quran itu ada ayat-ayat yang harus dibaca, mencucu, ada yang meringis gitu ya. Itu untuk melatih ekspresi. Lah kita tuh wis apalane pendek. Surat An-Nas ekspresinya salah, ya kan? Surat An-Nas itu dibaca ya kalau sedih itu bacanya malah itu ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu meringis. Karena nesu malah macane kesusu, mencucu lagi ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, gitu kan. Itu enggak benar itu ya. Jadi tampil menyenangkan dan itu menjadi karakter, ya, karakter untuk bisa terus menyenangkan. Bermuka berseri, bersih, rapi, wangi ya. Wangi. Kemudian yang kedua, berkata lembut. Dalam kaidah rumah tangga, berkata lembut itu kalau istri lebih rendah dari suara suaminya. Nah repotnya kalau suaminya suaranya lirih itu memang repot. Istrinya harus banyak diem ya. Karena boleh. Kita malah teriak-teriak karena suara suaminya. Ada yang bilang gini, Bu Dia lah tapi gimana? Kalau jodohnya begitu biasanya jodohnya wanita yang suaranya keras dan teriak-teriak itu suara suaminya itu kecil, rendah. Itu gimana? Ya maksud Allah biar kamu agak belajar rendah, gimana malah didarani pupung kuno rendah kene tinggi tidak boleh. Ya. Kenapa tadi dikatakan bahwa untuk bisa kita itu bombong bahwa Allah itu mencintai kita dan memihak kepada kita, itu Allah lembutkan hati dan suara kita. Melembutkan penyampaian kita ya. Kenapa ya? Karena Allah, maka sampai dikatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau bukan karena Allah dan hari akhir nanti dipertanggungjawabkan, nah, kita ngapain mikir begitu? Tapi itu harus dilatih ya. Ya seperti kita baca puisi, seperti nyanyi, ya kan ada nada-nada yang kita harus lembut, harus teriak dan lain sebagainya. Dan bisa ya. Apalagi kalau jenengan sekali-kali syuting gitu ya. Untuk ngomong terima kasih gitu kadang 100 kali. Terima kasih, salah terima kasih. Tak ya. Itu dipotong. Kenapa? Karena nadanya nggak pas. Ya, nadanya nggak pas. Ternyata itu dibutuhkan ya. Maka pelajaran bahasa Indonesia itu ada tata bahasa, ada gaya bahasa ya. Kenapa? Ternyata secara tata bahasa, kalau tata bahasanya bagus diikuti gaya yang bagus, tata bahasa yang bagus itu menunjukkan otaknya punya daya simpan yang tinggi. Itu pasti yang punya banyak. Nada yang yang bagus itu menunjukkan kelapangan hati ya. Yang menjadikan seseorang itu memang biasa ngatur kesabaran, biasa memperhitungkan mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Ya itu ada ininya, maka ada ilmunya begitu. Kemudian yang ketiga, tidak membantah, tidak merendahkan ya. Ini proses pertama agar ketika kita ada di masyarakat itu menjadi orang yang solutif, bukan troublemaker, solutif ya. Jadi segala sesuatu yang dikatakan, dilakukan ya, diekspresikan itu menjadi solusi ya. Masalah apa saja ya, dan itu entah kebetulan atau sengaja dijadikan solusi, Allah itu selalu menjadikan. Maka sampai dikatakan orang mukmin itu ketika dia dipandang itu nggak apa-apa, ketika dipandang itu menenangkan ya, menenangkan, menjadikan orang lain tuh merasa tenang adanya dia. Kalau dia bicara hasilnya ilmu, kalau dia berbuat maka dia akan meluaskan kemanfaatan. Itu orang beriman ya, sehingga itu memang menjadi bagian yang dilatihkan di rumah.
Kalau di rumah itu biasa berteriak-teriak, kemudian emosi, ya malas dibiarkan saja, ya jengkel sana sini. Di masyarakat walaupun suatu saat terlihat baik, ya nanti akan muncul, ya, akan muncul. Ini seperti lomba pidato. Lomba pidato, anak-anak lomba pidato bagus. Semua juri menilai bagus. Ya karena dia dilatih begitu. Nah, ada salah satu grup penonton yang sengaja mengganggu. Dilempari botol, dilempari, langsung dia bereaksi keras dalam mukanya. Nah, itu namanya belum akhlak, ya. Jadi kita itu memang akan berhadapan dengan banyak hal, dan latihan yang paling bagus itu memang di rumah. Kemudian yang selanjutnya, menyempurnakan perintah dan tugas yang diberikan suami. Nah, ini yang kadang tidak sederhana. Ada seorang, banyak sekali, ya, ibu yang bertanya begini, Bu Diah, sebenarnya rumah itu tanggung jawab siapa? Ya, tanggung jawab siapa? Nanti ini suami sengaja saya sendirikan besok karena itu jauh lebih berat dan dalam poinnya jauh lebih banyak, ya. Nah, ada yang mengatakan gini, bukankah rumah itu tanggung jawab suami? Nanti yang akan ditanya itu suami, bukan istri yang harus mengerjakan. Memang secara pertanggungjawaban itu suami, ya. Tapi biasanya saya bilang gini, biasanya orang yang mengemukakan begini ini, ya wanita yang ngomong kayak gini ini, itu memang aslinya orangnya males. Ya. Kenapa? Karena kaidah itu sangat lemah. Ketika kemudian memang tanggung jawab suami, tapi kemudian suami itu memberikan perintah nitip ke rumah itu kepada istrinya, sudah selesai, itu nggak kepakai itu tadi. Ya, nanti yang akan ditanya adalah bagaimana istri itu untuk bertanggung jawab kepada suami. Ada juga yang bertanya begini, boleh enggak kita tuh merintah suami? Ya, saya bilang kalau suaminya enggak marah ya boleh-boleh saja, ya kan? Ya karena suami saya itu kadang-kadang enggak ngerti. Dia bilang, "Saya kerja sana sini sampai nangis, ngopo kok nangis ya? Lah aku rak dewange, ya ngomong," katanya gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian kita itu membiarkan diri karena diperbolehkan kemudian diperintah sana sini, maka muruah harga diri kita di hadapan Allah menjadi rendah. Nah, wanita itu repotnya begitu itu, sangat tergeret sama perasaan. Kadang-kadang merasa bahwa ya wes sama-sama, apalagi filmnya saja suami-suami takut istri, ya itu sudah pusing lagi kita ya. Maksudnya kaidahnya itu tidak begitu sah-sah saja ya. Tapi ketika kemudian kita itu melakukan segala sesuatu tidak menyempurnakan karena harga diri kita, karena kita merasa tidak pantas, harusnya suami yang pantas karena dia begini-begini. Oh, itu muruahnya langsung turun sampai dikatakan seperti tadi, kalau kamu kepengen melihat bahwa ibadahmu, doamu, amalmu itu diterima dengan baik, maka lihatlah apa yang kamu kerjakan kepada suamimu. Ukurannya itu sebaik apapun kita ya. Kalau kemudian apa yang kita lakukan pada suami itu tidak bagus, nah itu yang memang ibadahnya memang nilainya rendah, dan nilainya rendah itu tidak bisa dipungkiri, kaidahnya begitu ya. Kemudian memberikan penghormatan, takdim kepada suami dan kerabatnya, itu ujian tersendiri ya, ujian tersendiri. Kenapa begitu? Ya karena tugas yang namanya wanita itu menikah, itu dia menjadi agen perubah bagi keluarganya. Karena seluruh yang dilakukan oleh wanita itu akan dikirim langsung kepada orang tuanya, pahalanya, begitu. Ya makanya saya itu sebenarnya orangnya berani ngomong keras, teriak-teriak, bisa kemana-mana sendiri berani. Tapi karena saya kepengen memberikan yang terbaik untuk orang tua dari dunia sampai ketika kemudian meninggal, maka saya berusaha untuk menahan diri sedemikian rupa. Artinya ya tidak akan pergi kalau tidak diizinkan ya, dan lain sebagainya begitu ya. Kalau bicara tentang keras-kerasan ya suaranya keras saya timbang Pak Juber. Tapi kadang-kadang saya ya tidak, maksudnya tidak banyak bicara dan sebagainya ya, saya bahwa saya itu bertugas untuk memberikan pahala, memberikan balasan saya kepada orang tua, itu sudah cukup membuat saya terkondisi ya. Kemudian yang terakhir, membantu suami bila dibutuhkan ya, membantu suami bila dibutuhkan. Hai Ibu rahimakumullah, maksudnya wanita itu kadang-kadang oleh Allah, sebenarnya semua ujian itu ya, itu diberikan kepada seseorang agar dia punya pahala yang besar, subur ya kebaikannya ya. Maka kemudian misalnya begini ya, setiap
harta wanita, entah dia kerja, entah apa, itu haknya wanita. Jadi tidak boleh diotak-atik, ya. Tetapi ketika kemudian dia kepingin membantu suaminya, ya, statusnya sedekah, ya, statusnya sedekah. Nah, sedekah itu sendiri yang kemudian akan memudahkan dan memberikan keberuntungan yang besar di dunia dan akhirat. Saya ingatkan kembali, dengan sedekah Allah itu bangunkan jalan kemudahan dalam setiap hal yang dilakukan. Dengan sedekah Allah akan menjadikan dia berakhir dengan amal soleh sehingga husnul khotimah. Dengan sedekah, ya, maka Allah akan sinari kubur, ya, seseorang dan banyak hal yang dilakukan dengan sedekah. Nah, untuk itu istri yang seolah-olah kalah-kalahan, ya, tidak bisa berbuat banyak dan lain sebagainya, itu sebenarnya dia menjadi sebab kebaikan yang besar, ya. Maka bagi saya itu sudah lebih dari cukup, ya. Maka sering saya sampaikan, kalau wanita itu bisa konsentrasi di rumahnya, maka dia adalah sebab kebaikan. Dialah yang akan bisa menurunkan rahmat dan berkah yang sangat besar. Tetapi ketika wanita itu sudah banyak mengeluh, merasa tertekan dengan rumahnya, dengan anaknya, rumahnya, suaminya, ya, itu akan menjadi masalah yang besar dalam proses perjalanan kehidupan. Tidak sekedar bagi dirinya, bagi anaknya, bagi suaminya, bahkan bagi keberkahan dari rumahnya, ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan kembali bahwa yang kita bahas agar kita menjadi orang yang mudah, ya, kemudian berkah dan kemudian memberikan karya, ya, karya yang dengan itu maka akan memudahkan, ya, setiap orang menjadi lebih baik, ya. Itu ketika kita fokus pada aturan, ya. Saya ingatkan kembali, orang yang fokus itu akan mendapatkan jalan yang strategis. Dan jalan strategis itulah yang akan menjadikan hidupnya lebih produktif. Fastabiqul khairat, ya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbika wa takunana minal tarim. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.